Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, seorang suami di Gresik yang bernama Mahfud menemukan istrinya yang bernama Wardatun Thoyibah ditemukan sudah meninggal di kamarnya dengan bersimbah darah. Sementara anaknya yang masih berusia 2,5 tahun ditemukan selamat namun mengalami luka pada kakinya. Saat itu Mahfud sedang tidur di ruang tamu dan tidak mendengar keributan apapun, sehingga ia pun menemui kakaknya untuk mengangkat jasad istrinya lalu dimandikan dan ditutup jarit. Saat itu Mahfud menganggap bahwa istrinya menghabisi dirinya sendiri, tetapi akhirnya ia pun mengalami kejanggalan karena uang di kamarnya yang berjumlah senilai 150 juta dan handphone miliknya hilang. Sehingga ia pun kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian dan menduga bahwa istrinya meninggal akibat perampokan. Namun sayangnya Mahfud tidak mengetahui ciri-ciri pelaku yang telah melakukan perampokan di rumahnya, dikarenakan saat itu ia sedang tertidur di ruang tamu. Mahfud juga mengira bahwa istrinya sempat terbangun dan melakukan perlawanan kepada para pelaku perampokan hingga ia dihabisi. Pihak kepolisian yang menerima laporan segera melakukan olah TKP. Namun mereka mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi sidik jari lantaran kondisi jasad korban sudah dipindahkan dari tempat semula. Namun akhirnya mereka pun berhasil mengantongi 3 orang tersangka, yaitu Asrofin, Sobiqul Alim, dan Ahmad Midol. Yang tidak lain mereka adalah tetangga korban sendiri. Ketiganya memasuki kamar korban dan mengambil uang senilai 150 juta dan tersangka Asrofin mengambil handphone milik suami korban. Dari ketiga tersangka tersebut, Asrofin ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah saudaranya di daerah Jombang. Untuk tersangka kedua yaitu Sobiqul Alim ditemukan sudah meninggal di kebun jagung yang diduga ia menghabisi dirinya sendiri. Dan tersangka ketiga atau dalang dari perampokan yaitu Ahmad Midol sampai saat ini masih DPO. Dan menurut Asrofin, motif mereka melakukan perampokan karena mereka ingin membeli narkoboy. Jadi, barang siapa di antara kalian melihat tersangka ini, silakan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat.